Balik lagi bersama saya Fauzi di Mas Atmaja di jurnalisme musik pendidikan Unila Lampung. Jadi saya sudah di kediaman kembali, di kediamannya beliau Mama Lil Rajo Gamolan, di mana kembali lagi nih mengulik tentang gamolan, bagaimana gamolan itu sendiri. Dan depan saya sudah ada Mama Lil. Apa kabar, Mak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi Sehat ya, Mak ya? Alhamdulillah. Saya datang ke sini pingin mengulik lagi nih, Mak. Lebih dalam lagi Mesti gamolan gimana? dikulik sampai dari kulit sampai ke isi perut. Siapa? Seperti itu ya. Biar lebih jelas, lebih pakemnya gimana ya, Mak ya? Mesti seperti itu. Baiklah, teman-teman semua, ini bakal ilmu banget nih ngelihat Mama Lu udah siap juga nguliknya lebih dalam, lebih tertata lagi, lebih yang sebenarnya juga udah tertata, tapi ini lebih sip pokoknya, karena ini bakal ngebahas gamelan lebih terperinci kembali. Oke, langsung saja ya, Mak ya. Ya, silakan. Langsung saja biar tidak berlama-lama. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama, Mak. Ya. Apa kelebihan dan keunikan sehingga membuat gamelan begitu dicintai oleh masyarakat Lampung? Apa keunikan dan kelebihan daripada gamelan sehingga dicintai oleh masyarakat Lampung? Sebelumnya saya tegaskan kembali bahwa kalau kita bicara alat musik ini namanya gamelan ring. Kalau di Skalabra itu ada dua jenis alat musik gamelan. Yang pertama terbuat dari kuningan, dari perunggu, dari besi, itu namanya gamelan balak. Yang terbuat dari bambu namanya gamelan ring. Jadi kalau kita melihat dimanapun, kapanpun, di tempat apapun, ketika melihat alat musik seperti ini namanya gamelan ring, kan gitu. Profesor Margaret pun ketika tahun 80 itu sudah tertulis di dalam bukunya dan sudah terdata bahwa Profesor Margaret itu menemukan alat musik ini di sana pun namanya gamelan ring. Dokumennya ada, filenya ada, buktinya ada. Jadi Mama Lil sangat gelisah, sangat resah, sangat menjadi PR. Ada apa sih kok nggak mau menyebut alat musik ini gamelan ring? Mama Lil melihat dan mendengar termasuk di Universitas Lampung yang sebagai acuan daripada perguruan tinggi di Lampung, Unila, khususnya prodi musik, mereka seolah-olah tabu menyebut gamelan ring. Mereka hanya menyebut gamelan. Ada apa sih sebetulnya? Makanya di sini para dosen saya minta sampaikanlah ilmu, sampaikanlah materi, sampaikanlah sejarah latar belakang itu secara benar, agar supaya tidak terjadi penyesatan terhadap mahasiswa dan para pelajar. Karena yang namanya guru, yang namanya dosen itu apa yang disampaikan itu mahasiswa pasti akan menyimak gitu loh kan. Tetapi walaupun dalam faktanya mereka ada di lapangan. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa alat musik ini namanya gamelan ring. Alat musik ini berasal dari Skalabra, Lampung Barat, Lampung, kan seperti itu. Mama tegaskan gitu kan. Sebelum para dosen itu berpenelitian dan mendapat gelar pun alat musik ini sudah ada namanya gamelan ring. Kemudian kembali ke pertanyaan tadi itu, kenapa alat musik ini menjadi primadona, menjadi dicintai? Alat musik ini tradisional. Yang namanya tradisional kan adalah sebuah identitas suatu bangsa, identitas suatu daerah, identitas suatu negeri. Salah satunya adalah alat musik tradisional Lampung yang disebut gamelan ring. Kenapa dia menjadi identitas? Alat musik ini sudah masuk dalam warisan budaya. Kenapa dia masuk dalam warisan budaya? Karena dia apa? Ada bahan bakunya, ada pengrajinnya, ada tabuhan adatnya, kemudian ada komunitasnya. Alat musik yang lain, gambus, serdam, kemudian talo balak, gamelan balak tidak bisa masuk dalam warisan budaya tak benda. Karena apa? Gamelan balak, perunggu ada, tetapi pengempunya tidak ada, pengrajinnya tidak ada, sehingga dia tidak bisa masuk. Termasuk tapis pun tidak bisa kita jadikan sebagai warisan budaya tak benda nasional. Kenapa? Pengrajinnya ada, tetapi bahan baku benangnya di Lampung tidak ada, sehingga dia tidak masuk. Nah, kenapa ini menjadi suatu identitas dan dicintai? Karena alat musik ini akan membawa suatu nama. Jika kita mengembangkan, jika kita meneliti, karena sesuai dengan tujuan daripada pemerintah daerah untuk melestarikan tradisi, untuk melestarikan budaya, sehingga bagaimana alat musik tradisional ini menjadi terangkat,
sehingga dia menjadi suatu ikan identitas, kemudian menjadikan suatu kelebihan di daerah itu, menjadi identitas daerah, sehingga alat musik ini menjadi lebih terkenal gitu loh. Orang berlomba-lomba untuk mencintai ini agar tetap terkenal dan populer. Itulah kenapa orang selalu mencintai alat musik tradisional ini, karena ini adalah suatu kewajiban, suatu anak-anak bangsa untuk melestarikan alat musik tradisional. Baiklah, Mak. Yang selanjutnya, siapa-siapa saja orang yang terlibat langsung sehingga bisa membuat gamelan begitu dicintai oleh masyarakat Lampung? Siapa-siapa saja yang terlibat, sebetulnya orang-orang yang terlibat di dalam ikut andil di dalam memajukan, di dalam melestarikan alat musik tradisional gamelan pering ini atau musik tradisional Lampung ini kan semua unsur yang terlibat itu adalah, pertama sekali adalah para aktivis seni, aktivis di bidang seni gitu loh kan. Artinya orang-orang yang mengkritisi seni, orang-orang yang mencintai seni, termasuk mahasiswa-mahasiswa prodi bidang musik, termasuk Dimas pun sebetulnya orang yang terlibat di dalam memajukan mencintai gamelan ini. Kenapa? Dengan Dimas meneliti ini, dengan mengetahui latar belakang sejarah ini, otomatis Dimas sebagai salah satu seorang yang terlibat di dalam mempromosikan alat musik ini. Bukan hanya pengrajinnya, bukan hanya pengempunya, bukan hanya sebagai pemiliknya di skala berat itu, tapi semua, termasuk dari para dosen, termasuk daripada mahasiswa, termasuk dari seluruh praktisi seni yang terlibat di dalam komunitas seni. Tetapi seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana kita orang-orang yang terlibat ini untuk menyampaikan, untuk memberikan pembelajaran, kemudian pengetahuan tentang latar belakang sejarah yang benar gitu loh kan. Jangan kita ada kepentingan di situ, jangan kita hanya mengambil kepentingan di luar daripada itu, tetapi di sisi yang lain kita ada hal-hal yang kita sembunyikan di dalam sejarah yang sebenarnya kan gitu. Makanya sekali lagi saya sampaikan, siapa yang terlibat di situ adalah orang-orang yang mencintai, khususnya mencintai alat musik gamelan pring ini. Baiklah, Mak. Dan yang selanjutnya, sejak kapan gamelan mulai sangat dikenal di kalangan masyarakat Lampung di era modern? Sebetulnya kalau sejak kapan dikenal dan digemari di era modern ini, artinya ketika alat-alat musik gamelan pring itu sudah menjadi suatu identitas, ketika alat musik tradisional itu sudah bisa dapat dijadikan sebagai sumber finansial, sumber penghasilan, sumber gelar. Artinya begini, ketika orang-orang itu terlibat di dalam musik gamelan pring ini, dia bisa menghasilkan suatu rupiah ketika ia membuat, rupiah ketika ia menjual, rupiah ketika ia melakukan pelatihan, kemudian rupiah ketika ia memberikan kegiatan-kegiatan yang menyangkut masalah gamelan pring ini. Disitulah dia akan mendapatkan ruang. Artinya ketika nilai-nilai tradisi itu, nilai-nilai yang berada pada gamelan pring ini sudah dapat diterima dan menghasilkan suatu yang sifatnya menghasilkan, dan disitulah dia menjadi primadona. Seperti contoh, Dimas sendiri kesini untuk mengadakan penelitian tentang gamelan. Artinya di situ kan dia sudah jadi primadona. Kemudian Mamak Lil sebagai pengrajin, sebagai pelatih, kemudian bikin tabuhan, sudah bisa menghasilkan uang dari gamelan ini. Sehingga inilah menjadi primadona saya sebagai sumber kehidupan untuk saya mendapatkan sesuatu dari sini. Kemudian para dosen mengambil S1, S2 dari gamelan ini penelitiannya. Bukan hanya 1-2 orang saja dosen yang mengambil S1, S2-nya yang dari gamelan. Seperti dosen-dosen kalian juga ada yang mengambil S2-nya materi tentang gamelan. Tapi sekali lagi saya sampaikan, ketika kita menjadi seorang yang sudah berkepentingan di dalam suatu institusi, sampaikanlah latar belakang sejarah itu secara benar gitu kan, sehingga tidak menyesatkan bagi para pemirsa, para mahasiswa, para audien, para publik. Karena kita di situ adalah tokoh gitu loh kan. Kalau Mamak Lil ini tidak punya kepentingan dalam arti kata tidak mungkin Mamak Lil ini akan menjadi seorang S2. Tidak mungkin Mamak Lil akan menjadi seorang doktor profesor di bidang ini. Kenapa? Mamak Lil tidak sekolah secara akademisi. Tetapi kalau kita kupas tentang alat musik gamelan ini, mari kita kupas sama-sama latar belakang sejarahnya. Nah, artinya kalau dia sejak kapan inilah, semenjak gamelan pring ini mendapatkan nilai-nilai plus yang dapat memberikan kesejahteraan bagi para praktisi seni, bagi para semua yang mencintai ini, disitulah dia akan lebih terangkat gamelan ini dan menjadi lebih terkenal dan lebih dicintai. Mantap sekali. Dan selanjutnya,
di mana gamelan pertama kali diperkenalkan sebagai warisan budaya tak benda nasional, bahkan masuk dalam usulan warisan budaya UNESCO yang berasal dari Skala Barat Lampung. Ya, itulah yang saya sayangkan sebetulnya. Ini momen saya juga berbicara. Ketika gamelan ini diwariskan kepada menjadi warisan budaya tak benda nasional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan apa di situ Jakarta. Yang keluar adalah alat musik ini namanya gamelan. Tidak sebagai gamelan pring. Karena apa? Yang mengusulkan ini sebagai gamelan adalah saya tahu orang-orangnya yang memiliki kepentingan terhadap nama gamelan. Kenapa? Ya saya buka saja. Kalau dia gamelan pring itu hanya ada nama di Skala Barat. Skala Barat. Yang lain Ngawi, Kota Agung Ngawi. Kalau di ini pring, kalau ini bambu, nggak mau. Artinya identitas bila mana dia gamelan pring, dia otomatis Skala Barat. Tetapi kalau dia gamelan, itu katanya itu punya Lampung. Betul itu punya Lampung, tetapi asalnya adalah Skala Barat. Jadi artinya kalau kita bicara punya, ya punya Lampung semua. Tetapi jangan hilangkan identitasnya. Jangan hianati, kalau ini saya katakan ini manusia yang hidup, benda hidup, jangan hianati benda ini. Sampaikanlah benda ini, dari mana asalnya, katakan yang sebenarnya, sehingga kalau dia hidup dia akan menjerit sih sebetulnya. Tetapi jangan dikira bahwa ini tidak hidup. Semua makhluk, semua benda mati itu semuanya ada ruhnya, ada khodamnya. Jadi jangan kita bermain-main, jangan kita membolak-balikan fakta gitu loh kan. Nah, setelah ini mendapatkan warisan budaya tak benda nasional, ketika tahun 2019 gamelan pring ini sudah masuk di dalam usulan warisan budaya dunia UNESCO. Ketika tahun 2019 November 2019 saya ikut rapat di kementerian bahwa Indonesia mengusulkan tentang alat pukul yang terbuat dari perunggu, kuningan, besi ataupun kayu ataupun bambu ataupun benda apa yang sifatnya alat pukul yang bermelodis, itu diusulkan ke warisan budaya tak benda UNESCO sebagai warisan budaya dunia untuk diberi nama yaitu gamelan. Gamelan. Kenapa dia gamelan? Karena untuk mengusulkan satu nama itu tidak mungkin banyak nama, harus perwakilan satu nama. Sehingga kalau di nasional dia gamelan, tetapi ketika dia kembali ke Lampung itu namanya gamelan. Kalau kembali ke Bali namanya apa, kalau Kalimantan namanya apa. Tetapi perwakilan dari Indonesia namanya gamelan, gitu loh kan. Nah itulah sejak itulah makanya alat musik gamelan ini sudah masuk juga di dalam usulan warisan budaya UNESCO. Dan saya salah satu tim perumusnya di situ, ada 7 orang. Dan alhamdulillah Mak Dili dipercaya sebagai salah satu tim perumus untuk mengusulkan warisan budaya gamelan ini sebagai warisan budaya dunia. Yang selanjutnya, kenapa gamelan ini seolah menjadi primadona dalam julukan kembang desanya alat musik Lampung? Kenapa dia menjadi kembang desa? Berebut di sini. Berebut ya, Mak? Berebut. Kadang-kadang ada yang berbantah-bantahan, kadang-kadang ada yang menjadi viral, kadang-kadang menjadi perdebatan tentang gamelan. Cetik, gamelan, kulintang menjadi perdebatan. Kenapa? Jika orang-orang tidak ada kepentingan di dalam ini, pasti dia tidak akan masuk. Artinya, ketika gamelan ini yang saya sampaikan tadi sudah bisa memberikan sumber kehidupan bagi orang itu, disitulah orang-orang itu akan menghingga. Ibaratkan kembang desa tadi, atau gula tadi, sehingga semut ini menginggap. Kalau gula ini pahit bukan gula namanya, pasti semut pun akan pergi. Tetapi ketika ini sudah dapat menghasilkan bagi kita, dengan saya mengangkat gamelan ini, dengan saya menulis gamelan ini, dengan saya membuat gamelan ini, dengan saya mengajarkan musik gamelan pring ini di sekolah, sudah bisa menghasilkan bagi materi bagi saya. Sampaikanlah itu yang saya bilang tadi, sampaikan itu dengan benar dan jujur. Jangan kita membolak-balik faktakan sejarah gamelan pring ini. Karena apa? Leluhur yang punya ini menangis. Ya kan, Anda sekolah, Anda pintar itu untuk menyampaikan sejarah yang benar, sehingga ke depannya nanti akan menjadi cerita yang benar pula. Karena kalau sesuatu kebohongan disampaikan dengan berulang-ulang, itu akan menjadi kebenaran. Walaupun dalam faktanya itu adalah salah gitu loh kan, tetapi akan dianggap benar di depan itu yang benar, tetapi di belakang menjadi dicemooh. Kalau dia di sekolah dia menyampaikan muridnya manggut-manggut karena takut nilainya
rendah, manggut-manggut, iya Pak di sekolah, giliran di belakang diomongin orang, kan nggak enak. Malah kita jadi cemoohan sebagai Mama Lil ngajar di SD mana gitu kan. Mama Lil ngarang-ngarang yang nggak benar. Padahal si murid kelas 3 SD tadi tahu, ay bapak ini ngarang-ngarang, padahal begitu, bapak kan baru tahu kemarin. Manggut-manggut muridnya, ya. Kenapa? Biar dapat nilai, kalau nggak gitu nilainya akan jelek. Tetapi di belakang dia akan jatuh. Jadi buat apa? Jadi maksud saya, marilah kita berbicara tentang alat musik ini, bicara karya, berbicara ke depan, berbicara untuk manfaat, berbicara untuk sebuah kemajuan satu daerah. Jangan kita memperdebatkan mempertahankan mengenai nama yang bukan pada sebenarnya, nama yang dibuat-buat gitu loh kan. Jadi dia harus punya prinsip ya, prinsip kuat. Punya prinsip kuat, kemudian pendirian yang kuat, kemudian latar belakang sejarah yang kuat, yang dimiliki legalitas, legitimate. Sehingga kalau dia narasumbernya benar, mendapat legitimate dari praktisi. Tapi kalau sumbernya nggak benar, dia akan malah jadi jatuhkan para praktisi. Karena seorang peneliti itu ada praktisi dulu. Karena peneliti datang ke praktisi. Nggak mungkin peneliti duluan apa yang diteliti kalau praktisi nggak ada. Kalau kami sebagai orang-orang orang-orang awam, orang-orang bodoh ini nggak ada, apa yang diteliti gitu kan. Nah artinya setelah diteliti kami menyampaikan, sampaikanlah gitu loh kan, bahwa menurut narasumber begini, begini. Kalau enggak ngapain ditanya, ngapain diteliti, kira-kira gitu. Buat aja sendiri tanpa ada penelitian. Nah kira-kira gitu. Jadi artinya sejak kapan dia menjadi primadona? Semenjak orang-orang sadar dan orang-orang tahu bahwa begitu pentingnya alat musik tradisional itu dilestarikan dan dikembangkan, sehingga alat musik itu sendiri sudah bisa menilaikan lebih, sudah bisa memberikan nilai plus terhadap orang-orang yang telah melestarikan ini. Dan kita bersyukur saja, disyukuri dengan alat musik gamelan pring ini. Mama Lil sudah bisa bikin ini teras, bisa ngecat rumah, bisa beli TV dengan alat musik gamelan. Bersyukur. Alhamdulillah ya. Tapi jangan hianati dia, jangan hianati gamelan ini. Ya kan sudah dia memberikan suatu kehidupan. Sudah kita bisa memberikan saya sebagai sarjana. Jangan hianati. Tetapi bagaimana mencintai, sampaikanlah. Dia ini gamelan ini begini, sejarahnya begini, latar belakangnya begini. Yaudah, karena duluan ini daripada mama lahir. Duluan gamelan daripada bapak saya, duluan gamelan daripada buyut saya. Itu artinya. Jadi mari kita sama-sama agar supaya yang seperti tadi itu gamelan ini tetap menjadi primadona generasi muda, kemudian primadona para pencinta seni dari sekarang sampai yang akan datang. Mantap kan? Mantap. Selanjutnya Mak, bagaimana mempertahankan alat musik gamelan ini agar tetap menjadi primadona alat musik tradisional yang ada di Lampung di antara yang lain, di antara alat musik yang lain nih Mak? Bagaimana mempertahankan? Pertama kali adalah konsisten. Siap. Konsisten di dalam kita melestarikan, konsisten di dalam penggalian, konsisten di dalam pengembangan. Artinya jangan keluar daripada koridor akarnya, akar tradisi budaya, tradisi seni ini dari mana, skala berat Lampung Barat, kita konsisten ke situ. Kemudian harus kita konsisten yang mana yang tradisinya, adatnya, tabu adatnya seperti apa. Kemudian setelah itu kita kembangkan tabuhan kembangannya seperti ini. Kemudian dengan alat musik yang lain dia seperti ini. Intinya adalah bagaimana kita mempertahankan ini dengan mencintai, dengan melestarikan, merawat warisan ini, sehingga disitulah akan timbul rasa kita terhadap alat musik gamelan pring ini. Seperti itu teman-teman, dicatat, didengar. Selanjutnya Mak, apakah dalam kita berkarya, khususnya dalam musik gamelan ini, bisa berkolaborasi dengan alat musik di era modern seperti sekarang? Bagaimana menurut Mama Lil? Ya, apakah bisa berkolaborasi? Lampung ini memiliki tata titi adat, tradisi, budaya, dan seni. Kalau adat ini sudah menjadi suatu ketentuan, tidak boleh disimpangkan, tidak boleh dirubah kecuali atas izin para pemilik adat. Budaya merupakan suatu kembangan kehidupan masyarakat yang sifatnya berubah-ubah. Kemudian itu seni
Seni ini adalah karya cipta. Seni karya cipta ini disitulah diuji. Diuji adalah kemampuan, kemudian kesiapan, kemudian keterampilan di dalam kita mengembangkan. Artinya kita harus cerdas yang mana itu tradisional, yang mana itu modern. Pada saat kapan kita menyampaikan yang tradisional ini, pada saat kapan kita akan menyampaikan yang modern ini. Artinya apa? Kita selalu mengikuti perkembangan zaman. Kita tidak boleh terpaku dengan apa namanya yang sudah ada. Kalau kita hanya mempertahankan tabuhan adatnya, ya kita hanya berdiri pada tatanan-tatanan adat. Kalau kita mengembangkan karya-karya baru, ciptaan-ciptaan baru, berkolaborasi dengan alat musik yang lain, bermodern, disitulah kita akan berkembang. Dan disitulah kita akan diterima di masyarakat luas dan kita akan diterima oleh masyarakat nasional, bahkan dunia. Artinya, bagaimana kita berkarya, bagaimana kita bisa menyandingkan alat musik tradisional ke alat musik modern, itulah tergantung kita mengemasnya, tergantung cara kita bagaimana kita menggarap suatu karya. Jadi kalau bisakah itu berkolaborasi, tentu dan harus bisa. Dan harus bisa, kenapa harus bisa? Kalau kita ingin maju harus berkolaborasi. Tetapi kita harus pakem, harus tahu pakem-pakemnya. Ketika kita akan mengembangkan, tahu dasar. Misalnya kita akan mengembangkan tabuh sampai agung, kita kembangkan menjadi tabuhan apa lagi tabuhan. Tapi kita tahu bahwa tabuh dasar sampai agung itu seperti ini, sehingga kita tidak lepas daripada koridor rumpunnya. Kalau kita hanya tahu kembangan sampai agung, sementara metode tabuhan asli sampai agungnya sendiri kita nggak paham. Ketika ditanya, nah ini kembangan daripada sampai agung, oke, yang asli sampai agung seperti apa? Nggak juga ngerti, kan agak bingung. Jadi beda ya, ya kembangan sama yang aslinya itu. Harus tetap, kalau yang asli dudukkan pada aslinya gitu loh kan, dudukkan kepada kepentingannya. Ketika sampai agung tabuh adat, dudukkan kepada acara prosesi adat, kan seperti itu. Ketika kita akan berkolaborasi, sampaikan bahwa ini kebutuhan publik, kebutuhan pecinta musik yang lebih modern. Di situ kita dituntut untuk cerdas untuk dalam menyampaikan suatu karya. Yang terakhir, Mak, setelah Mama Lil mendapat julukan sebagai Rajo Gamelan, siapa yang harus diberi julukan sebagai Rajo Gamelan setelah Mama Lil? Yang bisa dibilang seperti penerus gamelan si kembang desa, alat musik Lampung. Julukan Rajo Gamelan ya. Sebetulnya kalau julukan gamelan ini, Raja Dangdut itu bukan Rhoma Irama yang meminta. Raja Dangdut itu entah siapa Rhoma Irama disebut Raja Dangdut, bukan dia. Ratu Dangdut Elvi Sukaisi bukan dia. Ratu Ngebor Inul itu bukan Inul yang meminta. Ratu Goyang Itik si Saskia Gotik bukan Saskia Gotik yang meminta, tapi itu kan julukan. Termasuk sekarang ini apa? King Nazar, King, Raja. Udah nih King Nazar katanya. King katanya kan gitu. Artinya itu julukan publik. Ada salah satunya Ratu Ekstasi. Zarima, saya ingat dulu tahun ketika itu dia tertangkap karena dia menyelundupkan ekstasi. Disebut julukan sebagai Ratu Ekstasi. Artinya julukan di dalam seni ini adalah orang-orang yang memiliki lebih daripada yang lain, di atas rata-rata. Nah mungkin karena Mama kebetulan, mungkin Mama ini bisa nabuh, bisa bikin, kalau rusak bisa dandan, bisa ngecat, bisa ngangkut, apalah bisa. Disitulah teman-teman publik, para jurnalis menjuluki Mama ini sebagai Rajo Gamelan. Dulu namanya Rajo Cetik, karena dulu kan populernya cetik. Sehingga Mama rubah menjadi nggak mau lah pakai nama cetik, karena kalau cetik itu akan menjadi bumerang, akan menjadi perdebatan. Mama sendiri pakai Rajo Cetik, seolah-olah Mama mempopulerkan cetik tadi itu, makanya kembali ke Rajo Gamelan. Dan dari Kemal Sah dari Gamelan Institut menyampaikan piagam Mama Lil Rajo Gamelan, ini piagamnya sudah. Artinya julukan itu bukan kita minta, bukan kita cari, tetapi julukan itu diberi oleh seseorang ketika kita itu mendapat nilai lebih daripada itu. Kemudian siapa yang akan menjadi generasi penerus? Nah saya bilang tergantung siapa yang konsisten. Konsisten itu bukan kita yang konsisten. Kita konsisten dalam berkarya, kemudian publik menilai benar nggak konsisten itu. Kalau sekarang ini Mama Rajo Gamelan 1 misalnya kan, ada lagi Rajo Gamelan 2, ya sah-sah saja itu kan publik yang ya nggak masalah.
Karena itu kan bukan turun temurun, tetapi bagaimana orang yang kalau orang itu ahli di bidang main bass, ahli main drum, disebut julukan-julukan apa, itu kan semua julukan seni. Artinya untuk mendapatkan julukan-julukan itu siapapun berhak dan siapapun bisa. Yang penting bahwa orang itu adalah memiliki kapasitas, memiliki kapabilitas, memiliki identitas gitu kan. Jadi tidak ujuk-ujuk disebut sebagai Rajo apa, Dimas Gamolan apa misalnya, Ricky Gamolan misalnya, nggak begitu. Berarti berat ya Mak bisa dapat julukan ini sebenarnya. Ya berat, sama aja orang dijulukan sebagai seorang seniman. Nggak bisa dia cuma bisa tabu gupek dijulukin sebagai seniman. Cuman bisa main gitar satu lagu disebut seniman. Kan begitu. Cuman bisa ngomong sejarahnya kecamatan Balik Bukit, dia hanya tahu nyebut nama Lampung Sabumi Rawajurai disebut budayawan. Kan gitu. Nggak bisa. Cuman baru gara-gara dia nyalon anggota dewan sekali terus sebut sebagai tokoh politik, ya nggak bisa. Semua itu ada tahapannya, semua itu ada prosesnya. Nggak bisa kita juluk-juluki, saya ini seniman, saya ini maestro, saya ini budayawan, saya ini ahli ini, saya ini tokoh. Lah nggak bisa. Untuk disebut sebagai tokoh itu panutan. Kalau hujatan bukan tokoh namanya itu kan. Yang namanya tokoh itu orang yang dipanut-panuti, menjadi contoh. Di tokoh. Tokoh itu kan tokoh, orang datang ke tokohnya di panutan. Ketika orang itu menjadi cemoohan, menjadi bahan bully-bulian, lah tokoh bully namanya itu. Nah, kira-kira gitulah mengenai julukan. Siapa yang bisa? Itulah tergantung pada orang-orangnya, itulah yang konsisten di dalam melestarikan seni alat musik tradisional Lampung, khususnya gamelan pring dari skala berat Lampung. Berarti Mama sendiri bisa dibilang kayak nggak, awalnya itu nggak nyebut diri Mama seniman, malah orang-orang masyarakat yang kenal karya Mama baru Mama dijuluki seperti itu dan akhirnya punya gelar seniman seperti itu Mama ya. Iya, karena gelar ini bukan gelar akademis. Benar-benar Kalau gelar akademis misalnya kan MSN misalnya kan itu kan akademis yang dia dapat di gelas nggak itu turun. Tapi kalau yang julukan di publik ini kan hanya waktu proses dan alam yang akan menyeleksi, kemudian alamnya akan memberikan, karena kan tergantung daripada komunitas. Kalaupun dia orang hebat tapi dia hebat sendiri, ya cukup dia sendiri. Ada beban tersendiri nggak sih Mak dapat julukan kayak gitu dari Mama sendiri? Oh, nggak ada pula beban. Yang penting kita konsisten, karena tujuan kita bukan mendapatkan julukan. Setelah dari dulu pun kita bukan tujuan kita berkarya, kita berbuat itu karena ingin mendapatkan julukan. Tetapi julukan-julukan itu hanya sebuah pemberian setelah kita konsisten dan rutinitas dalam melaksanakan kegiatan seni, khususnya di bidang seni ini. Baiklah, itu tadi. Terima kasih Mak sudah wawancaranya. Cukup, udah terlalu jelas banget. Udah sip pokoknya mah, so penjelasan Mama udah benar-benar terperinci. Pokoknya makasih banyak Mak ilmunya yang udah Mama kasih tentang, apalagi tentang gamelan ini, yang dimana Mama ngelurusin lagi bahwasanya gamelan packing sebutannya. Ya, tapi sebelum ditutup, karena ini Dimas dari Unila, tolong sampaikan salam hormat saya dengan para dosen-dosen pengampu, salam hormat Mama Lil sebagai praktisi. Saya salut dengan gelar-gelar akademisi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Tetapi mari kita bersinergi. Jika kita bersinergi antara praktisi, akademisi dan pemerintah, maka itu akan maju dan bersatu. Tetapi jika kita mempertahankan ego kita masing-masing, praktisi berjalan sendiri, akademisi berjalan sendiri, pemerintah berjalan sendiri, itu ibaratkan dalam rel seumur hidup tidak akan pernah bertemu dalam satu kesatuan yang utuh gitu loh kan. Siap. Terima kasih Mak sekali lagi Mak.